Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Baik ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang selalu menyimaknya di AM 720 Radio Silaturahim dan juga yang selalu mendengarkan di audio streaming di www.radiosilaturahim.com dan juga yang selalu menyimaknya melalui aplikasi Radio Silaturahim. Dan juga pemirsa Rasil TV yang selalu melihat acara Rasil TV melalui YouTube Rasil TV. Semoga kabar ikhwan akhwat pendengar dan juga pemirsa Rasil TV dan juga pendengar Radio Silaturahim di siang hari ini, di hari Sabtu, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan selalu kita doakan semoga segala bentuk aktivitas ikhwan akhwat, baik aktivitas bersama keluarga ataupun aktivitas dalam pekerjaan, diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan juga ikhwan akhwat yang hari ini mungkin sedang sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakitnya dan Allah memberikan kesembuhan secara total, dan mudah-mudahan terunggu juga dosa-dosa kita. Amin amin Allahumma amin. Senang sekali rasanya Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas, ada Ondi di switcher kameramen Rasil TV dan juga Fajar Hidayah di operator radio, dan juga sahabat-sahabat Rasil yang berada di daerah yang selalu merelay acara-acara yang ada di AM 720 Radio Silaturahim yang berada di Sukabumi, Batam, dan juga yang berada di Bondowoso, yang berada di Semarang, Jogja, Banyuwangi, Pontianak, dan juga yang berada di Palembang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 60 menit ke depan kita akan dengarkan acara kesehatan Islami. Insyaallah akan diisi oleh narasumber kita dari Rumah Sehat Indonesia, yaitu bersama Bapak RM Alfian RSI. Alhamdulillah beliau telah hadir. Kita live melalui aplikasi Zoom. Beliau ada di kediaman rumah beliau di Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat ya Pak Alfian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Allah semakin sehatkan. Dari hari ke hari sudah berapa berat badan yang turun nih Pak Alfian? Masya Allah. Belum ngitung lagi nih. Belum hitung lagi. Belum ngitung lagi. Dari terakhir kita siaran Pak Alfian di pekan kemarin belum ngitung lagi Pak Alfian ya? Belum sempat. Cuman yang penting terus saja. Cuma yang dirasa pasti perubahan pasti banyak yang dirasa Pak Alfian ya? Iya, dari baju kan lingkar perut ya, yang paling ketahuan tuh lingkar perut sih. Iya. Ya. Kalau dulu kan backpacknya banyak tuh. Lipatan-lipatan Tas pinggangnya itu ya. banyak. Kalau ditanya Pak Alfian berapa? Sudah berkurang. Kalau ditanya berapa lapis Pak Alfian? Ratusan gitu ya. Aduh, Masya Allah. Semoga kabar Pak Alfian dan juga keluarga dan juga para kru-kru Rumah Sehat Indonesia selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Alfian ya. Masya Allah. Selalu mudah-mudahan protokol kesehatan juga selalu dijaga Pak Alfian ya untuk di RSI. Terus selalu ya, itu nomor satu Pak Alfian. Karena kan itu wajib ya, apalagi pasien yang datang itu kan tua-tua. Tadi ada umur berapa? 84 tahun ada kan. Nah, kalau kita tidak ada protokol, kita kuat ya, tapi pasiennya nggak kuat. Nah, makanya harus tetap protokol semuanya. Masya Allah. Untuk hari ini udah berapa pasien ya Pak Alfian? Tadi 9 orang. 9 orang. Nanti habis ya sudah ada orang lagi. ada lagi. Ya tentunya kami ucapkan terima kasih sekali Pak Alfian, dengan kesibukan waktunya Pak Alfian bisa meluangkan waktunya untuk siaran kembali di Radio Silaturahim, memberikan tips dan juga kesehatan kepada pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV Pak Alfian ya. Baik Pak Alfian, tema kita untuk pekan ini apa Pak Alfian?
Kita membahas tentang sehat di hari tua dari hipertensi ya. Jadi hipertensi ini kan komplikasinya kemana-mana Betul. ya. Yang kemarin kita bahas stroke, kita bahas penyakit jantung koroner. Nah itu ada hubungan sama. Masih ada Ya, hubungannya ya di masih ada pembahasan pekan hubungan kemarin Pak tentang Alfian ya. pembuluh darah. Baik ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, tentunya kami juga akan mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin berkonsultasi, bertanya secara langsung kepada Pak Alfian. Ini karena kita live melalui Zoom, jadi untuk pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui line WhatsApp aja ya di 08111 999 Nah, untuk pemirsa Rasil TV yang ingin memberikan pertanyaan ataupun konsultasinya bisa di kolom chat YouTube Rasil TV. Insya Allah nanti kita akan bacakan untuk di segmen yang kedua. Baik, untuk di segmen yang pertama langsung aja kita dengarkan untuk tema kita di pagi hari ini, yaitu bebas hipertensi di usia lanjut. Kita buka untuk pagi hari ini acara kita awali dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Silakan Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Sabtu keempat ya. Kita membahas tentang bagaimana nih kita sehat bebas dari hipertensi di usia lanjut ya. Nah, hipertensi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kita membahas yang sekunder. Tapi kalau yang membahas yang primer, kita paling menjaganya bagaimana supaya tensi itu tidak meningkat ya. Nah, ini ada hubungan semua dari pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi kita membahas sistem pembuluh darah. Yang kemarin itu kita membahas jantung ya. Terus kita membahas stroke ya. Nah, terus kita membahas hipertensi. Nanti bulan depan kita bahas apa lagi ya. Kalau yang lalu pencernaan itu masih ada yang kurang, nanti saya tambahkan ya. Nanti kalau misalnya telat untuk mendengar atau ketinggalan, bisa buka link YouTube Rasil atau link YouTube saya. Ya di situ saya upload lagi. Jadi dari Rasil saya upload lagi ke YouTube saya. Oke. Ini nggak perlu dibacakan ya. Oke. Hipertensi atau dikenal dengan HTN ya, kadang-kadang orang ngomong, atau blood pressure ya, kalau orang bilang. Nah, tekanan darah tinggi itu didefinisikan sebagai blood pressure yang di atas 140/90 mm merkuri ya. Nah, ini ada klasifikasi tekanan darah tinggi ya. Optimal itu dia kurang dari 120 atau bawahnya, ini sistolnya ya, sistolnya, ini diastolnya yang bawah, kurang dari 80. Nah, normal diharuskan itu kurang dari 140 atau 90. Ini tergantung umur ya. Kadang-kadang kalau umur sudah 50 tahun masih aman lah ya. Tapi kalau sudah dia lebih dari umur 50 tapi lebih dari 140, hati-hati. Nah, ini ada hipertensi tingkat 1 ya, stage 1 atau grade 1 ya, 140 sampai 60, 160. Yang bawahnya adalah 90 sampai 100 ya, sampai tingkat 4 lebih dari 210, bawahnya atau diastolnya lebih dari 120 ya. Nah, epidemiologinya preferensi ini tergantung dari definisi yang digunakan. Di Indonesia termasuk penyebab mobilitas ya, tingkat kesakitan dan mortalitas tingkat kematian cukup tinggi setelah infeksi. Nah, perbandingan laki-laki dan perempuan itu kebanyakan laki-laki ya, 2:1. Mungkin tingkat pekerjaannya lebih tinggi, jadi stresnya lebih tinggi ya, tingkat kerja di luarnya lebih tinggi ya, kebanyakan ya. Nah, ada lagi etiologi dan faktor resiko. Ada resiko yang mayor, yaitu riwayat keluarga, dia tinggi natrium, ya, obesitas. Nah, obesitas nih, makanya obesitas saya menurunkan berat badan. Nanti khawatir hipertensi, ya, alkohol, ya, lifestyle, ya, gangguan ginjal. Ada lagi minor, ya, usia itu semakin kita tua biasanya kadang-kadang tinggi, ya, karena
pembuluh darah itu kaku, jadi dia menyempit. Biasanya pembuluh darahnya sehingga tensinya tinggi. Ya, makanya kita pola hidup sehat kalau mau sehat dari tensi ya. Kalau pola hidup sehat, pembuluh darah itu tidak kaku, tidak menyempit, tidak masuk kontraksi ya. Nah, stres juga kita hindari. Kenapa? Karena stres itu akan meningkatkan tensi. Makanya kita harus manajemen kolbu, self hipnoterapi ya. Nah, merokok udah jelas ya, dia radikal bebas ya. Nah, terus diet kurang dari kalsium, kalium, mangan. Intoleransi gula, gula juga udah jelas. Ras ya. Nah, etiologi sebagian besar pasien dengan tekanan darah tinggi penyebabnya ada yang tidak diketahui ya. Ini ada pembagiannya ya, diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder. Nah, primer ini biasanya tidak dapat disembuhkan karena genetik ya, tetapi bisa dikontrol dengan gaya hidup, dengan pengobatan ya. Nah, ini ada etiologi dari hipertensi primer ya. 90% penderita masuk kategori ini beberapa faktor yang berkontribusi, misalnya hiperinsulinemia, gangguan natresis, gangguan autoregulasi neural, gangguan perifer abnormal, gangguan pada sistem renin-angiotensin ya. Jadi ada pengaruh dari ginjal, ada pengaruh dari saraf ya, ada gangguan dari faktor hiperinsulinemia ya, hormon ya. Jadi banyak faktor yang primer ini ya. Nah, ada lagi yang sekunder ya, kurang dari 5% penderita. Penyebabnya karena gangguan ginjal yang kronis ya. Pheochromocytoma ya, ada tumor pada ginjal ya. Aldosteronisme ini hormon pada ginjal meningkat ya. Penggunaan obat-obatan seperti kontrasepsi ya, kadang-kadang tensinya meningkat ya, atau kortikosteroid yang mengganggu ginjal ya. Ya, ini tadi yang dijelaskan ya. Jadi ada kerusakan pada ginjal, GFR fungsinya menurun ya, sekresi renin angiotensinnya meningkat ya, tumor ya, sehingga adrenalinnya, epinefrinnya atau adrenalin meningkat ya, Cushing syndrome ya, meningkatlah si aldosteron ya, terus tekanan intrakranial ya, trauma atau tumor ya, terus obat-obatan ya, kontrasepsi tadi ya, terus kontriksi pada aorta ya, gitu. Nah, manifestasi klinisnya pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Hati-hati yang tidak menimbulkan gejala. Kalau yang menimbulkan gejala masih aman, dia rasakan pegal di pundak, ya di kepalanya berat, di belakang kepalanya berat, ya. Tapi yang hati-hati yang tidak menimbulkan gejala karena merupakan silent ya, silent killer ya. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala kalau ada yang gejala ya, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan yang bisa terjadi baik pada penderita hipertensi maupun seseorang dengan tekanan darah yang normal ya. Pada hipertensi berat ya atau kronis yang menahun ya, yang tidak diobati, timbul gejala sakit kepala, kelelahan ya, muntah-muntah, sesak napas, gelisah, ya, pandangan menjadi kabur, adanya kerusakan pada otak, ya, kayak tadi akhirnya jadi stroke, ya, yang kemarin kita bahas, ya, atau kerusakan pada retina karena tekanan bola matanya meningkat, ya, akhirnya saraf-saraf rusak, ya, bisa karena jantung, karena lama-lama jantungnya bengkak, ya, kardiomegali, atau ginjal ya, lama-lama rusak ginjalnya karena tekanan tinggi pada arteri renalis ya, akhirnya fungsi ginjalnya keganggu ya. Kadang-kadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran ya, bahkan koma ya, terjadi pembengkakan otak ya, jadi harus kita tangani secara cepat ya, tadi silent killer ya. Nah, ini ada patofisiologinya dari blood pressure atau tekanan darah tinggi. Ini ada terjadinya apa nih masalah pada sodium pump ya, pada tekanan pada sodium pump.
meningkatnya natrium, meningkatnya kalsium, ya kalau ke jalur kanan ya, akhirnya terjadilah vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, terjadilah peripheral resistance, akhirnya jadi blood pressure. Ada lagi yang jalur ke tengah dikit, itu karena stres ya, mengganggu saraf simpatik ya, akhirnya vasokonstriksi juga, tadi yang saya bahas dari awal stres ya, akhirnya terjadi blood pressure. Kita ke kiri ya, dari masalah di sodium pump ya, menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal. Ya, ginjal ini akan meningkatkan angiotensinogen, ya, angiotensin 1, angiotensinogen 2 ya pada renin, pada ginjal. Meningkatlah hormon aldosteron, ya. Terus dia meningkatlah resistensi pada cairan, terjadilah peningkatan volume pada darah, ya. Terus terjadilah frekuensi denyut jantung yang meningkat, terjadilah blood pressure atau tensi yang tinggi. Ya, stres juga masuk di sini, ya. Nah, terapi hipertensi yang kita tujuan utamanya kita harus menurunkan tingkat kematian mortalitas dan tingkat kesakitan yang berhubungan dengan hipertensi. Karena apa? Nanti hipertensi ini akan menyebabkan gangguan pada jantung, ya, gagal jantung, gagal ginjal, ya, stroke dan lain-lain, dan retina, ya. Nah, ini tadi yang tadi bilang, kurang dari 60, mestinya kurang dari 140/90. Lebih dari memang biasanya lebih tinggi ya, tapi kurang dari 90. Kalau tidak, nanti akan terganggu, ya, yang tadi disebutkan. Nah, tapi hipertensi ini ada yang bersifat non-farmakologi dan ada yang farmakologi, ya. Nah, non-farmakologi ini bisa kita dengan pola hidup, lifestyle ya, dengan gaya hidup kita berubah ya, kita turunkan berat badan kita, usahakan BMI kita itu 18,5 sampai 24,9. Cara ngitungnya bagaimana? Ya, berat badan kita dalam kilo dibagi tinggi badan kita dalam meter kalikan 2, dikalikan kuadrat ya. Jadi tinggi dalam kilo misalnya 80 kilo ya, tinggi badannya 160, 1,6 kuadrat ya, itu hasilnya BMI. Nah, kalau kita lebih dari sini berarti kita sudah termasuk overweight atau obes ya. Nah, kalau kita obes kita turunkan ya. Saya kemarin obes 2, sekarang obes 1 ya. Nah, belum hitung lagi ya. Turun ya, karena harus kita turunkan, Mas. Karena nanti akan resikonya ke sini ya. Makanya saya sadar, wah bahaya nih ya, saya ngobatin orang bisa saya sakit. Itu bagian dari ikhtiar kita ya, gitu. Nah, terus kita juga mengadopsi teknik atau cara dengan banyak makan buah, sayur ya, produksi susu yang low fat, mengurangi lemak, mengurangi garam ya. Karena garam itu pasti akan meningkatkan tensi. Bagi orang yang rendah, makan garam lebih banyak ya. Kenapa? Akan tensi yang meningkat ya. Nah, terus melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti jalan kaki 30 menit per hari, tapi jangan berhenti. Ya, usahakan jangan berhenti. 30 menit itu jalan aja terus ya. Tapi jangan berhenti. Kalau dia berhenti, kalorinya belum kebakar dengan sempurna ya. Terus jogging boleh ya, bagi yang sudah kurus boleh jogging ya, tapi kalau yang masih gemuk jangan. Nanti lututnya kena, ankle-nya kena. Turunin di berat badan dulu baru jogging ya. Atau sepeda lebih aman. Berenang lebih aman ya. Minggu 4 kali, nah berarti saya kurang. Harusnya 4 kali, saya 3 kali. Karena waktu ya, waktu sibuk banget. Kadang-kadang disempet-sempetin malam-malam saya ya olahraga, tapi saya 2 jam hampir bisa ya. Sejam lebih lah ya, hampir 2 jam ya, seminggu 3 kali sekarang ya, sudah bisa lari. Kalau kemarin nggak bisa ya, karena lutut pasti sakit. Nah, kalau sekarang sudah bisa lari ya, lari dari kenyataan. Nah, terus ya kalau konsumsi alkohol udah tahu lah ya, orang muslim udah tahu ya, menghentikan kebiasaan rokok ya, itu ya. Kenapa? Ya tadi rokok itu kan radikal bebas, akhirnya terjadilah peregangan endotel, akhirnya terjadilah plak nantinya ya.
panjang itu kalau dijelaskan. Iya. Nah, terapi farmakologis biasanya menggunakan obat-obat yang mengandung beta blocker ya, atau diuretik yang melancarkan aliran darah, aliran kencing ya, itu melancarkan aliran kencing, beta blocker supaya dia tidak berdebar-debar ya. Tadi kan denyut jantung meningkat tadi patofisiologinya kan. Terus penghambat dari angiotensinogen tadi kan dari renal, dari ginjal, ada mekanisme angiotensinogen 1, angiotensinogen 2 ya. Nah, kita bahas bukan obat medisnya, tapi kita bahas dari segi herbalnya. Tapi untuk pengetahuan aja tadi ya, biasanya di medis diberikan obat-obat seperti itu ya. Nah, terapinya adalah kita gunakan jamu atau herbal. Sama cara kerjanya, bagaimana herbal yang bisa melebarkan pembuluh darah, karena tadi terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu menyempit pembuluh darahnya. Nah, kita cari herbal yang bisa melebarkan pembuluh darah. Terus tadi kan diuretik, obat tadi kan diuretik untuk melancarkan kencing ya, karena supaya natrium kloridanya kebuang, turunlah NaCl, akhirnya volume darah juga turun, akhirnya tensi turun ya. Nah, tadi ada mekanisme satu lagi stres ya. Tadi kan stres ada ya, masuk ya. Nah, kita gunakan penenang oral dan topikal minyak gosok pala. Nah, tadi saya foto ya, saya lupa tadi. Kita punya minyak gosok pala, itu bisa tidur, bisa rileks ya. Tadi saya lupa foto. Nah, terus ditambah dengan terapi relaksasi, self hipnoterapi, manajemen kolbu, untuk apa? Mengurangi stres ya. Nah, ini ada tanaman-tanaman yang bisa melebarkan pembuluh darah, ya, vasodilator. Daun alpukat, ya, daun jambu mede, ya, umbi bawang putih, seledri, ya, buah mengkudu, kulit jeruk bali, ya. Jadi kalau makan jeruk bali, kasih Mas Anies kulitnya, ya, untuk menurunkan tensi. Buahnya kasih ke saya, ya. Udah turun sekarang Pak Alfian. Oh, udah turun ya? Udah dong, udah normal sekarang. Asik, mantap. Itulah, masa Mas Anies ya harus dong. Mau Tinggal acara menjaga, nggak tinggal turun-turun. menjaganya aja Pak Alfian ini biar istiqomah Nah, nih. kurangin 4 sehat 5 sembarangannya. Bisa lah. Ya. Gorengan Kalau ini mau yang sehat, belum bisa Pak Alfian nih. kurangin dulu, baru stop. Ya, memang kadang-kadang kalau kita full langsung stop, kadang-kadang balas dendam, Mas. Ya, Iya. saya dulu nurunin berat badan. Oh, sampai saya tuh apa ya, puasanya lama, terus ngindarin ini, ngindarin itu. Akhirnya balas dendam, turunnya cuma sedikit kan. Nah, iya, akhirnya saya, cara pelan aja lebih enak. Cara pelan lebih enak, kita makannya bebas, Iya. ya, gitu. Jadi saya tuh makan sering, Mas. Jadi pagi makan, jam 10 makan, jam 12 makan, jam 4 makan, jam 6 makan. Nah, masalahnya yang dimakan tuh apa Pak Alfian kan? Nah, itu Itu kan. rahasianya. Nah, itu. Mau dibahas. Oh, nanti. Nanti Tips ya. itu ya. Oke, ya. Nah, ini ada lagi peluru air seni, ya. Peluru kencing tadi kan jelas diuretik ya. Jadi sama mekanisme dari obat medis dengan herbal ya, tapi herbal dari tanaman alami, tapi kalau obat medis itu dari sintesis ya, isolat murni ya. Sama, herbal juga bisa dijadikan isolat ya, tapi kita gunakan yang ekstrak ya, atau yang langsung tanaman ya. Ada akar alang-alang, udah tahu semua kan. Buah belimbing ulu, tahu kan, yang asem, yang kecut ya. Buat Daun sambel. pegagan ya, buat sambel ya. Terus daun kumis kucing ya, ada kumis-kumisnya ya. Herbal meniran itu gampang tumbuhnya di mana-mana ya, tumbuh ya. Daun teh ya. Nah, ada lagi untuk penenang ya. Makanya kalau kita susah tidur, pakai ketumbar, kasih puli, kasih pala, putri malu, udah teler langsung ya. Oh, putri malu itu Pala bisa aja ya udah Pak cukup. Alfian? Oh iya, tapi Putri jangan malu banyak-banyak diambil lah. daun ya Pak Alfian? Iya, ya daunnya. Tapi pala udah cukup kok ya. Karena nanti kalau dicampur semua teler, nggak bangun-bangun nanti malah. Ya, pala aja udah teler. Saya pakai minyak, saya kan bikin tuh minyak sama teman saya, minyak esensial dari pala. Ya, ada serai, ada pala, ada cengkeh. Jadi kalau serai itu untuk pegal-pegal biasa. Kalau cengkeh itu yang bengkak, yang nyeri, itu pakai cengkeh. Nah, kalau saya susah tidur, saya gunakan pala. Kadang-kadang kita tuh
terlalu banyak pekerjaan, kadang-kadang masih kepikir Mas, kadang-kadang ya. Iya Kita betul. pengen nggak kepikir, kepikir akhirnya, oh ini belum selesai ya, harus saya kerjakan. Mhm. Nah, akhirnya saya manajemen kolbu, saya hipnoterapi, udah saya olesin minyak pala tadi di dada, di belakang, di tekuk saya, udah pules ya. Mhm. Besok bangun-bangun subuh, kerjakan, jadi lebih segar. Jadi kita harus manajemen. Kadang-kadang, nah kayak kemarin itu saya udah full banget, pagi itu pasien dulu. Terus ada kuliah, tiba-tiba kuliah itu jadwalnya diubah jadi siang, padahal pengen datang langsung offline ke Rasil Iya ya. betul. Akhirnya saya online kemarin Mhm. ya sampai sore. Sore itu jam berapa ya, sampai kemarin jam 5 lewat terus putus Zoom-nya Mhm ya. mhm mhm. Akhirnya saya sempetin istirahat. Wah, ini kalau nggak saya istirahat malam, saya harus bikin PPT untuk siaran besok, Iya. karena besok itu saya ada pasien sudah 9 pagi-pagi, harus sekarang siapkan PPT. Paling nggak saya baca-baca lagi ya. Jadi sebenarnya kita siaran itu untuk menggali ilmu kita, ingat lagi Mas. Jadi Iya betul. sekalian kita belajar dan mengajar ya. Betul betul Itu betul. makanya Mhm. saya senang siaran tuh. Mhm. Jadi nggak lupa ya, nggak lupa. Iya. Kadang-kadang kita lupa kan, kalau kita gali lagi kita nggak lupa ya. Gitu. Mhm. Ya, ya namanya faktor out. Nah, ini ada apa? Ada ramuan ya, tolong disiapkan pena dan kertas ya. Kalau ketinggalan bisa di YouTube, kasih di YouTube saya bisa ya. Siapkan pena dan kertas. Sudah mulai. Satu, dua, tiga. Oke, ramuannya ada dua ya. Saya bikin yang langsung bukan dalam bentuk gram ya. Saya buat yang langsung dalam tanamannya. Ada satu lagi dalam bentuk gram yang sudah Mhm. kering Mhm. ya. Ramuan yang segar itu kita bikin kita siapkan umbi bawang putih ya, 5 siung ya. Bawang putih udah tahu kan untuk kita masak ya. Ya pasti Herbal tahu. seledri. Mhm. Jadi kalau umbi itu apa, bawangnya itu ya. Kalau herba itu seluruh tanamannya Mhm. ya. Nah, herba seledri batangnya masuk, daunnya masuk, 5 sampai 7 batang ya. Rimpang kunyit, rimpang itu yang dalamnya, yang bawahnya ya, kita gunakan 3 jari ya. Biji pala, jadi fungsi bawang putih untuk melebarkan pembuluh darah, fungsi seledri untuk melancarkan diuretik kencingnya ya. Fungsi kunyit juga menurunkan tensi, biji pala untuk efek sedatif, menenangkan supaya nggak stres ya, kita gunakan 3 buah. Daun pegagan juga menurunkan tensi dan diuretik juga ya, 1/4 genggam. Temulawak ini untuk rasa aja sebenarnya, tapi kalau ada kolesterol bisa turun menggunakan temulawak ya. Nah, terus airnya 1,5 liter. Nah, tanaman ini kenapa saya bikin formula? Karena jelas arahnya. Pertama, dia bisa melebarkan pembuluh darah ya. Kedua, dia bisa menurunkan stres ya. Ketiga, dia bisa melancarkan aliran kencing ya, melancarkan kencing. Akhirnya tensi turun, inhale turun, karena sama mekanismenya ya, tapi ini alami yang membedakannya ya. Jangka panjang nggak apa-apa. Nah, sampai hipotensi aja ya sudah turun, dihajar lagi tambah turun. Nah, itu nggak boleh ya, bahaya ya. Mhm. Gitu. Ya, nanti sudah turun, nah turunin lagi. Ya sudah, hipotensi, kelingan dia ya. Kelingan Oke. betul. Bahan diiris halus atau dikeprek. Ya, ya. Terus airnya 1,5 liter. Ya. Jadi caranya itu kita didihkan dulu air, sudah mendidih, ya, kecilkan apinya, masukkan bahan-bahan tadi semuanya. Sekitar 15 menit ya, baru kita matikan. Ya, atau bisa juga kita mendidih air api kecil sampai dia 700 mili. Ya, minum 3 kali 200. Oke. Nah, yang bahan kering ya, ada juga herba seledri, bahan kering itu maksudnya sudah dikeringkan, Mas, ya. Mhm. Jadi kita angin-anginkan ya di suhu ruangan 27 derajat ya, atau matahari, tapi kita tutup dengan kain hitam supaya apa? Antioksidannya tidak rusak. Herba pegagan ya, boleh batang daunnya, daun kumis kucing ya. Ada 15 gram seledri, ada pegagan 9 gram, ada kumis kucing 9 gram, ada temulak 9 gram, ada rimpang kunyit 9 gram, ada herbal meniran 9 gram ya. Caranya apa? Boleh kita pack
kalau kita sudah punya kering, kita packing aja satu plastik, satu plastik, satu plastik. Jadi lebih gampang. Nah, pas kita mau ngerebus, kita bikin air 1 liter atau 5 gelas ya. Kita mendidihkan dulu, api kecil, masukkan saat packing tadi ya. 15 menit diamkan, baru kita saring, kita minum ya. Nah, satu pack itu bisa jadi untuk minum 3 kali ya. Kalau sudah turun, kurangin dosis ya. Jangan sampai sudah turun masih diturunkan lagi ya, nggak boleh ya. Oke, oh sudah habis. Itu Ya, untuk udah habis cara ternyata. mengurangkan dosisnya dengan mengurangkan ininya Pak Alfian, bahan-bahan yang tadi disampaikan oleh Pak Alfian. Bisa. Atau dosisnya tadi kan 3 kali jadi 2 kali. Oh gitu. Sudah turun lagi jadiin 1 kali minumnya gitu ya. Atau kurangin gramnya boleh, bisa. Kurangin 5 siung jadi 2 siung boleh, nggak ada masalah. Yang tahu kita itu kan tubuh kita sendiri. Iya. Nah, nggak bisa kita ngikutin aturan. Kalau kita sudah turun, ya kita ngikut aturan 3 kali, ya tahu kelengan, ya hipotensi. Nah, yang tahu badan kita sendiri, ya itu ya dengan cek tensi ya, sesekali dicek ya. Kalau sudah bagus sudah, kan sekarang sudah banyak tensi digital ya, bisa kita gunakan sekarang ya. Tapi usahakan tensi digital itu 3 kali ukur ya. Kadang-kadang ukuran pertama, kedua, ketiga berbeda-beda. Ambil bagi tiga. Betul. Ya, apalagi baterainya lemot ya. Itu memang bagusnya tensi itu adalah air raksa ya. Lebih akurat lebih akurat dibandingkan dengan digital. Tapi digital itu 3 kali. Tapi cukuplah digital untuk di rumah ya, supaya kita jaga-jaga maksudnya. Iya, ya, betul, jangan betul. sampai tensi kita melonjak tinggi. Ya. Seperti kayak Dan alat terapi stres tadi boleh kita tambahkan. Ya, alat apa Mas? ya seperti kayak alat untuk pengecek asam urat dan yang lainnya juga, katanya ada yang bilang diambil untuk darah yang ketiganya kata Pak Alfian. Ya, ketiga keempat benar. Karena biar nggak darah yang bukan yang darah perifer ya, supaya darah yang vena itu ya. Boleh ya, itu 1 dibuang 2 kali 3 kali baru ambil ya. Nah, pastikan juga baterainya ya. Nah, terus kalau yang cek apa tuh yang bisa 3, jangan, usahakan 1 aja. Kan kadang ada alat cek yang bisa kolesterol, bisa gula, bisa asam urat kan. Nah, itu kadang-kadang kurang akurat. Beli aja yang 1-1. Ya, asam urat, kolesterol, gula-gula. Gitu. Nah, tadi yang ramuan Pak Alfian sampaikan tadi kan ada campuran di daun seledri Pak Alfian. Itu untuk aktivitas sehari-hari gimana Pak Alfian? Itu pasti Nah, kan itu pengaruh Pak ngantuk Alfian. ya. Ngantuk ya. Karena tadi kan sedatif, ada pala juga ngantuk. Iya. Makanya kalau kita aktivitas, benar Mas Anies, bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita saat aktivitas ya jangan kita konsumsi, repot nanti teler. Apalagi bawa mobil. Bawa mobil tiba-tiba tidur ya. Cuman kan tadi dosisnya tadi kan 3 kali sehari Pak Alfian. Nah, kalau misalnya kita aktivitas, jadikan 2 kali ya, karena nggak bisa ya. Misalnya kita aktivitasnya pagi nih, ya berarti kita kalau bisa ya malam ya atau jam 10 kita minum ya. Nanti sorenya kita minum. Ya, jadi malam atau sorenya. Karena tensi itu yang meningkat itu pada waktu pagi biasanya, karena epinefrin kita meningkat. Nah, cuma kalau kita pagi kita minum, takut ngantuk, atau seledrinya kurangin dosisnya sama si palanya. Karena tadi kan ada pegagan, ada kunyit, itu kan turunkan tensi semua. Ya, kurangin dosis yang bawang putih, turunkan tensi juga. Nah, kurangin aja seledri sama palanya, ya. Itu. Kalau kurangin sih nggak begitu efek ya. Apalagi orang yang susah tidur ya, itu enak banget itu. Nah, untuk kalau ada pasien yang kadar darah tinggi itu emang tadi sesuai yang Pak Alfian sampaikan tadi kan ada berapa tahap tuh ya Pak Alfian ya, ada grade-grade-nya tuh ya. Nah, itu kalau yang udah grade parah itu seperti apa Pak Alfian? Apakah harus benar-benar ditambah lagi dosisnya Pak Alfian untuk benar-benar penurunan darah tingginya itu Pak Alfian? Nah, pertama kita harus akar permasalahannya itu apa dulu. Misalnya pola hidupnya masih jorok ya, 4 sehat 5 sembarangan, makan yang berlemak-lemak ya sering, itu kan pembuluh darahnya menyempit ya. Gimana nggak kronik dia kalau misalnya terus dihantam makanan-makanan begitu ya. Nah, mestinya dia harus akar permasalahannya dulu
tensinya ini kenapa? Apakah primer atau sekunder? Hmm. Tadi sudah dijelaskan lifestyle-nya berubah dulu. Ya, Hmm. lifestyle-nya berubah dulu, pola hidupnya berubah dulu. Nah, baru kita tambahkan herbal-herbal tadi. Ya, kalau memang tinggi banget, boleh dosisnya dinaikkan. Ya, tapi lifestyle-nya diubah. Jangan sampai lifestyle-nya terus-terusan begitu. Nanti dia akan turun-turun, Mas. Hanya pasien saya yang normal, ya alhamdulillah normal. Akhirnya saya suruh bikin rebusan, ya. Hmm. Jadi dari obat medis dia terus-terusan makan obat medis, kita sandingkan, kita selang dengan herbal, turun, dikurangin medis, dikurangin lagi sampai berhenti medis, dia normal bagus, herbal kita kurangin. Nah, terus saya suruh dia bikin rebusan. Sampai sekarang alhamdulillah bagus. Tapi lifestyle-nya sudah berubah, ya. Oke, Mas. Malah saya advice dia, dia duluan yang turun berat badannya, Mas, jauh dari saya. Niatnya berubah lebih niat lagi ke Palvian tuh. Bener, dia sepeda tiap hari jauh Hmm. lagi katanya. Hmm, hmm, hmm. Ya Allah, kalah kita, Mas. Masya Itu. Allah. Nah, baik Pak Alfian, sebelum kita jeda Pak Alfian, ini untuk Hmm. masalah rebusan air tadi Pak Alfian, apakah itu boleh di stok untuk minuman itu Pak Alfian? Apa emang harus dadakan Pak Alfian setiap kita mau minum Pak Alfian? Kalau sehari itu boleh kita stok, kita taruh kulkas, nanti kita panaskan. Tapi kalau sudah lebih dari kan takutnya basi ya, Gitu Pak Alfian. atau kena jamur takutnya ya. Makanya tadi kan ada yang kering itu kita packing satu-satu. Hmm. Kata kita pergi kan kita rebus ya, tapi kan bisa untuk 3 kali itu ya. Gitu. Oke, seperti Atau itu ya Pak. bikin banyak simpan di kulkas, jangan sampai jamuran. Itu aja sih, boleh Hmm. dipanasin, nggak ada masalah kok ya. Dia sudah jadi ekstrak cair kok. Kalau Ya. di stok bikin banyak nanti buat dijualin Pak Alfian. Boleh, nggak apa-apa ya. Ya, hasilnya bagus kok gitu kan, nggak ada Cuma kan pasti ada masalah. masanya Pak Alfian, ada masa apa namanya expired pasti ada Pak Alfian kan? Kalau dia tidak tercemar bakteri, jamur aman-aman saja sih Mas. Ya berarti Ekstrak tamat harus sebenarnya. mendukung dong Mas ya peralatannya juga Mas. Peralatan Oh rebusannya kan. iya, benar. Kalau peralatan rebusnya higienis, ya sanitasinya bagus, aman sih. Hmm. Kalau dia misalnya habis, misalnya dia mesering kandang kucing misalnya, taruhlah ya. Sudah mesering kandang kucing kan banyak bakteri tuh, Betul. megangin itu kan. Nah, Hmm. ya kena lah pasti bakterinya ya. Hmm. Atau jamur ya, dia lembab tempatnya, ditaruh di lembab. Dia Hmm. jamur pasti, capangnya dia. Hmm. Gitu. Berarti lebih baiknya juga peralatan ada peralatan masaknya mungkin ada yang khusus mungkin Pak Alfian ya untuk peranti kita rebusan herbal-herbal itu Pak Alfian ya. Ya, mending khusus sih kalau misalnya nanti baunya kayak herbal sih. Iya. Kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa. Misalnya kayak kita bikin black garlic, kan black garlic itu kan Iya, di rice cooker betul. lama ya. Hmm. Yang warm up itu ya bisa seminggu, ya bisa 10 hari. Kan itu bau bawang ya nantinya Betul. ya. Hmm. Jadi kalau bisa dipisah aja. Tapi Hmm. jangan pakai aluminium ya. Oh, Stainless, Pirek itu lebih aman. Karena oke. nanti zat-zatnya masuk dia Hmm. ke tanaman itu. Oh, seperti itu Pak Alfian ya. Oke, Ah, ah. baik baik. Terima kasih Pak Alfian. Kita sudah di menit Sama-sama. ketiga lepas dari pukul 11 Pak Alfian. Kita rehat dulu Pak Alfian ya, kita istirahat dulu. Oke, Oke, kita siap. kumpulkan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kami juga mengundang bagi ikhwan, akhwat pendengar Radio Sultan dan juga pemirsa Rasil TV yang ingin memberikan konsultasinya ataupun pertanyaan bisa langsung saja yang ingin bertanya di line WhatsApp ya, karena ini kita melalui aplikasi Zoom, jadi kita belum bisa untuk menerima telepon. Dipersilahkan dikirimkan pertanyaan ataupun konsultasinya di 081119999720. Untuk pemirsa Rasil TV bisa langsung aja mengetik pertanyaannya di kolom chat YouTube Rasil TV. Ikhwan Ahwat, mohon maaf, di siang hari ini kita sedang mendengarkan acara kesehatan Islami dalam pembahasan di siang hari ini, yaitu bebas hipertensi di usia lanjut. Nah, Ikhwan Ahwat, kita akan rehat sejenak. Pastikan Anda tetap di radio Silaturahim untuk Islam yang satu.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa Rasil TV, terima kasih. Ikhwan akhwat masih mendengarkan di AM 720 Radio Silaturahim dan juga YouTube Rasil TV. Terima kasih ikhwan akhwat yang selalu menyimak dan di siang hari ini sedang menyimak acara Kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian MSI. Beliau dari Rumah Sehat Indonesia. Kita sebutkan untuk alamat Rumah Sehat Indonesia bagi ikhwan akhwat pendengar dan juga pemirsa Rasil TV yang ingin berkunjung ke Rumah Sehat Indonesia. Bisa dicatat alamatnya, bisa dipersiapkan untuk kertas dan pulpennya di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Kami ulang untuk alamat Rumah Sehat Indonesia atau RSI di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Nah, untuk ikhwan akhwat pendengar dan juga pemirsa Rasil yang
ingin berkunjung bisa mendaftarkan dulu ya di nomor Pak Alfian langsung. Dicatat nomor Pak Alfian di 0813 8326 2040. Ini nomor bukan hanya untuk mendaftar aja, bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya atau berkonsultasi bisa langsung saja di nomor tersebut. Dan dengan catatan jangan via telepon, hanya via WhatsApp aja ya. Karena pasti banyak sekali tuh pertanyaan yang masuk, kalau telepon tidak bisa mewakili yang lain Pak Nggak Alfian ya. selesai nanti. Nggak selesai nanti. Kasihan Pak Alfian nanti nggak tidur-tidur nanti nih. Baik, ikhwan akhwat, di siang hari ini kita masih membahas mengenai bebas hipertensi di usia lanjut. Tadi Pak Alfian sudah banyak menyampaikan mengenai hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Nah, di pekan kemarin juga Pak Alfian sudah membahas mengenai stroke. Kita lanjutkan kembali pembahasannya, masih menyambung ya mengenai hipertensi. Baik, kita sudah di segmen yang kedua, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita langsung aja Pak Alfian ya, pertanyaan yang pertama ini datangnya dari Batam, Pak Alfian, dari Bapak Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Apa ada penelitiannya kalau senyum itu bisa mencegah hipertensi? Kalau memang ada penelitiannya, satu lagi Pak Alfian, apakah coklat dan kopi bisa mengurangi stres? Saya sangat percaya Pak Ihsan Talib itu setiap hari ketika membaca berita selalu seruputan kopinya dan saya jadi tersenyum dan ketawa. Syukran dari Pak Mas'ud di Batam. Oke ya, jadi kita tuh kan kalau stres, kalau kita stres itu kan tadi kan udah jelas patofisiologinya, kalau stres itu tensi akan meningkat ya. Betul. Karena apa ya, tekanan darah kita pasti akan meningkat karena stres, karena hormonnya akan meningkat ya. Kalau kita senyum itu kan relaksasi ya, sedangkan relaksasi itu menurunkan stres ya, endorfin kita tuh terbentuk ya, akhirnya stres kita turun ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya, nanti lama-lama kata orang apa lagi. Biasa Ya, itu. itu ya, pokoknya maksudnya tuh dibuat senang sih Iya. intinya ya. Kayak tadi saya bilang hipnoterapi, misalnya kita lagi ada problem, ada masalah, kita sholat 2 rakaat, kita relaksasi, kita tidur, tarik nafas dari hidung, hembus dari mulut ya, sampai kita terlelap ya, tarik nafas dari hidung. Terus kita bayangkan yang enak-enak ya, bayangkan kita yang di mana, kita yang seneng apa ya. Nah, terus boleh kita juga olesin dengan minyak pala tadi, bikin relaksan, bikin relaksasi sedatif ya. Jadi apa ya? Ya stresnya menurun ya gitu. Nah, tadi kopi itu mengandung kafein ya. Bagi orang tertentu pasti akan naik tensinya sebenarnya karena dia mengandung kafein. Ya, kafein itu meningkatkan adrenalin ya, tensinya akan tinggi. Tapi ada kemarin saya dengar ada penelitian, ada cara teknik mengsangrai kopi ya, supaya kafeinnya itu tidak terlalu banyak. Saya juga belum tahu itu, saya kemarin lihat-lihat doang terus dengar-dengar ya. Tapi saya belum tahu bukti ilmiahnya karena kan kita kan harus ada jurnal ya. Tapi kalau tanaman kopi sendiri ya, biji kopi sendiri itu memang mengandung kafein ya, sehingga meningkatkan adrenalin ya. Makanya kita kadang-kadang kalau kita seger kan, kita minum kopi itu seger kan Mas? Gitu Iya, kan? betul. Karena dipicu ya segar. Nah, bagi kelompok-kelompok tertentu ada yang nggak bisa kalau dia tensinya memang tinggi, ada yang fine-fine aja, nggak ada masalah ya. Nah, jadi memang ya udah jelas ya kalau kopi itu sebenarnya. Nah, tapi kalau dia yang ya kayak saya kan minum kopi juga, saya pagi sore minum kopi itu ya. Nggak enak nggak minum kopi, sampai Mas Anies dikirim ya Mas Anies. Iya, betul. Udah habis lagi Pak Alfian.
Ya, saya belum kirim lagi ya. Aduh, Mas Hansen. Jadi enak Nanti nih, dikirimin Alfian. Mas, dikirimin. Ya, karena memang seger kita minum Betul, kopi. betul, betul. Apalagi kalau kita lagi begadang, banyak kerjaan ya. Temennya apa lagi sih? Ya Mm-mm. kita nggak ngerokok ya kan? Iya, Ya kopi lah temennya enak gitu kan. Dan apa ya, rasanya tes itu kan beda. Apalagi Hmm. kopinya beda ya Mas ya. Betul, betul, betul. Dapat kiriman lagi, Pak Kopinya. Alfian. Nah, kalau kopi yang umum kan sudah biasa ya. Nah, ini Iya, dari biji kopi sendiri saya blend sendiri, saya betul, cari betul. kadang-kadang. Nah, Mm. kemarin saya cari lagi Mas, ada macam-macam tuh Mas. Ada dari Toraja, ada Mm. Sidakalang, apa saya lupa. Pokoknya ada berapa macam sih. Nah, nanti saya cobain ke Mas Coba, coba, Anis. coba. Boleh, boleh, Nah, boleh. karena saya hobi sendiri. Iya. Tapi memang meningkatkan karena kita bikin segar ya, itu Mm. intinya. Ya. Cuman kan segar bagi para pencinta kopi, Pak Alfian. Makanya kalau Mm-mm. orang yang tensinya terlalu tinggi ya pasti naik Betul. ya. Nah, cuman kemarin ada tekniknya saat dia sangrai atau saat pemanenan. Saya juga belum tahu detailnya ya, dia cerita gitu. Oh, Nah, ada saya juga teknik belum ya. tahu ada tekniknya. Ternyata Mm-mm. aman katanya. Ya, Oke. kayak green coffee itu kan bisa menurunkan berat badan malah, ya, gitu. Mm-mm. Nah, untuk coklat sendiri gimana, Pak Alfian? Kalau black apa? Coklat, eh, coklat aja coklat. Black coklat apa namanya? Kok black coklat? Apa tuh yang dark coklat ya? Oh, dak. Nah, dark coklat itu aman, Mm-mm. bagus ya. Tapi kalau coklat yang di Indonesia ini kan udah banyak campur-campur ya. Mm-mm. Maksudnya itu bukan murni dark coklat ya. Jadi Iya. sudah banyak campuran. Nah, itu yang membuat fat ya. Fat Mm-mm. itu kan lemak. Lemak itu akan nanti membuat vasokonstriksi, pembuluh darah kita menyempit. Ya, akhirnya tensi naik nanti. Ya, gitu. Sama pemanisnya itu ya, Pak Alfian ya. Karena suka Nah, pemanisnya gulanya kalau tuh. ada gula atau dia nggak ada gula, lama-lama tipe 2 kan. Iya, betul. Kalau tipe 2 dia jadi gula, apalagi dia sudah mager ya, malas gerak ya, Mm-mm. olahraga enggak ya, aktivitas enggak. Akhirnya gula itu membuat tensi naik nantinya. Karena dia kayak karamel di pembuluh darah Mm. gitu. Cuman kopi juga kalau pakai gula-gula kan tetap aja, Pak Alfian ya. Pasti bakal ini juga, Pak Alfian, pengaruh di tubuh kita tuh. Kecuali kita memakai gula-gula yang waktu itu Pak Alfian sampaikan tuh, gula apa, Pak Alfian? Gula aren, Gula aren, dan juga ada gula yang lain, Pak Alfian. Gula apa namanya, Pak? gula Saya lupa. stevia. Stevia. Nah, stevia daun itu masih agak mending ya, dibandingkan gula dari tebu ya. Iya, Gitu. betul. Dibandingkan gula dari tebu, mending kita pakai gula aren atau gula stevia. Cuman ya stevia itu agak pahit-pahit dikit ya, manis Iya. tapi agak pahit dikit, rasa daun lah, gitu. Ya. Nah, ini kalau gula aren Pak Alfian stoknya habis, nah ini kru kita Fajar jualan juga tuh, Pak Alfian. Nah, Gula silakan aren pesan. gitu. Ya. Iya. Tapi kalau Mas Anies sudah manis dong. Oh. Iya, colek aja, Pak Alfian. Baik. Terima kasih, Pak Alfian. Kita lanjutkan kembali, Pak Alfian, di pertanyaan selanjutnya nih, Pak Alfian. Ini banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf pendengar kalau ada pertanyaan yang belum bisa kami bacakan. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Depok, Pak Alfian. Ada Ibu Sari menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, apakah air kelapa dapat mengobati penyakit asam urat dan juga ginjal? Terima kasih, Pak Alfian. Air kelapa meningkat malah asam urat. Asam uratnya Ya. meningkat. Malah. Oke. Jadi Untuk ginjal? untuk ginjal di mana ya? Asam urat kan meningkat. Iya. Kalau asam urat meningkat kan porinya meningkat. Akhirnya jadi batu. Batu bisa ganggu ginjal sebenarnya. Oke. Ya. Jangan terlalu banyak ya, karena dia meningkatkan purin. Ya, air kelapa itu. Ya. Tapi bagi yang normal sih nggak ada masalah, aman-aman aja. Manfaat Nah, air terus kelapa dia- itu apa, Pak Alfian? Kalau untuk orang alergi bagus karena Oke. dia antihistamin, ya antihistamin. Kalau misalnya kita biduran ya atau kita alergi asma, nah dia antihistamin kelapa tuh, ya dia nurunkan leukosit. Makanya kalau kita lagi kena virus ya atau kita lagi infeksi, ya jangan diturunkan ya leukositnya, ya kan dia akan menurunkan antihistamin. Tapi kalau kita sudah perbaikan kayak orang kena COVID ya,
Nah, dia setelah masa perbaikan boleh air kelapa. Oke, Karena oke. supaya dia berhenti masa dari peningkatan interleukin yang menyebabkan inflamasi supaya tidak terjadi badai sitokin ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau awal mula jangan karena dia antihistamin menurunkan leukosit kita, pertahanan tubuh kita turun malah ya. Banyak salah orangnya. Tapi asam urat meningkat ya. Gitu. Jadi lebih baiknya Jadi untuk herbalnya gimana Pak Alfian untuk asam urat? asam urat bisa kita gunakan daun salam Oke. ya, tempuyung ya, seledri ya. Kumis kucing bisa Pak Terus Alfian? kumis cicing boleh kan diuretik urin itu Betul. kebuang dari air seni ya. Mm. Tapi kita cari yang mekanismenya santin oksidase, biokimianya santin oksidase, jadi tidak terjadi penghambatan santin oksidase, jadi tidak terjadi purin pirimidin. Nah apa? Misalnya tempuyung, terus daun kepel, kayu secang, ya itu dia mekanismenya purin pirimidin. Boleh kita tambahkan tadi kumis kucing, ya alang-alang, karena dia diuretik. Nah tapi mekanismenya itu menurunkan purin pirimidin dulu. Oke. Ya, jadi kita harus tahu mekanisme biokimianya, ya. Makanya semua itu nanti ke arahnya biokimia, ya biokimia tubuh kita, ya. Jadi selain kita harus minum obat-obat yang herbal Pak Alfian sampaikan, pertama kita juga harus tahu akar permasalahannya dulu Pak Alfian yang harus kita perbaiki dulu Pak Alfian ya. Kan kata Oh Pak iya Alfian dong. percuma kalau pola hidupnya masih buruk, kalau minuman kayak gitu tetap aja nggak bakal berubah Pak Alfian ya. Benar. Makanya saya senang kalau pasien datang tuh edukasi dulu, ya. Betul. Kita konsultasi, kita ngobrol. Kadang ada setengah jam lebih, kadang kalau memang pasien lagi longgar saya lebihkan. Kadang-kadang dia juga stres, ya. Nah, stres itu banyak pikiran. Nah, kita manajemen kolbu, kita Betul. arahkan ke agama, ya. Jadi akar permasalahan dia itu apa dulu, ya. Edukasi, ya. Kita obatin, ya oke kita obatin terapi yang menangani keluhan dia tadi. Tapi selebihnya kita edukasi dan kita ajarkan pantangannya, sarannya, olahraganya. Nah, sehingga dia bisa mandiri. Ya, sehingga dia bisa mandiri. Jangan sampai dia tidak mandiri. Itu. Oke, baik. Kita lanjut kembali Pak Alfian. Dari Ibu Maria bertanya Pak Alfian, Pak Alfian kalau daun sirih dan juga daun petekan bisa gak buat ngobatin gula darah? Terima kasih. Daun sirih sama petekan, patikan. Dia tulisannya petekan Sama. ya, petekan. Patikan kebu. Mungkin Pak Alfian. Kalau untuk apa tadi? Gula darah. Kalau gula darah kan udah jelas sambiloto aja, brotowali, cepet itu sambiloto, brotowali, kayu manis ya, daun insulin ya, apalagi? Banyak. Apalagi ya, saya sampai lupa nih. Udah jelas itu udah cukup kok, Iya, turun betul. pasti. Tapi ya dia tadi edukasi dulu, dia makan itu, tapi tetap makan manis, tetap makan nasi banyak. Saya nggak makan manis, nggak makan nasi Pak Alfian. Tahu-tahu cemilannya roti, ya, gorengan, sama aja. Sama aja bohong Pak Alfian deh. Ada pasien begitu. Betul. Dia nggak tahu. Pak Alfian saya sudah mantangin segala macam. Nah, saya kan punya kertas pantangan. Saya kan kalau ke pasien kasih aja gitu biar nggak ngomong lagi kan. Nih Pak, coba Bapak baca ada nggak makanan? Oh iya Pak Alfian saya ada makanan. Ya sudah lah. Kayak kemarin tuh dia asam urat kan. Asam urat dia sudah dipantangin dia semua. Bapak ada nggak makan begini? Lah ada Pak Alfian, tahu saya makan tiap hari. Ya tahu kan kedelai Pak, saya bilang. Naik asam urat saya bilang. Itu. Pete dia nggak tahu pete. Nah pete saya juga suka Pak Alfian. Kalau jengkol saya nggak mau katanya. Ya naik asam urat Pak. Makanya kemarin itu kan ada di sebaran WhatsApp ya kalau nggak salah ya. Pete bisa nyuci ginjal. Nah itu hati-hati bagi orang yang asam urat naik asam uratnya, akhirnya ginjalnya keganggu jadi batu ya. Makanya cari yang sumbernya yang jelas ya, paling nggak jurnal ya, itu karena penelitian atau orang-orang yang paham dengan tanaman. Betul. Ya yang sekolah ya, kalau saya kan memang sekolah alumni S2 herbal ya, jadi udah tahu ya patofisiologi dari tanaman, dari penyakit, ya farmakologinya ya, farmakologi dari tanaman.
Jadi jangan terlalu percaya juga sama omongan, istilahnya orang bilangnya kata orang gitu Pak Alfian ya. Lebih baik Nah, kita langsung kadang-kadang nyari tubuh orang jurnalnya berbeda aja dengan kan. tubuh kita. Hmm. Ya, kadang-kadang tubuh orang itu berbeda dengan tubuh kita. Iya, Ya, betul. si A cocok, si B nggak cocok. Hmm. Nah, itu. Betul. Oke, baik Pak Alfian, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Ini ada yang bertanya dari Sukabumi, Pak Alfian, dari Kang Nurlis. Pak Alfian, mohon diulang kembali tadi ramuan-ramuan yang disampaikan. Saya tadi telat mendengarkan untuk Oke, ramuannya. terakhir ya. Betul. Terakhir ya. Terakhir aja kan? Atau mau disebutkan sekarang? Oh, terakhir nggak apa-apa. Oke, baik, nggak Terakhir apa-apa aja. Pak Alfian. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Ini dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Pak Alfian, boleh disebutkan kembali untuk level apa nih, darah tinggi yang normal dan juga yang sangat parah, Pak Alfian? Ya, kalau normalnya itu kita kalau masih muda di bawah 30 tahun itu harus 120/80 ya. Tapi kalau kita sudah umur menginjak 50, biasanya 140/90 itu masih toleransi ya. Tapi kalau dia sudah umur 30, dia 140/90, hati-hati. Berarti sudah meningkat hipertensi. Apalagi sampai 200 yang tadi kan tingkat 4 ya. 200 itu ya sudah over ya. Jadi bukan sesuai umur lagi, walaupun dia umur tua 200 sudah tinggi ya itu. Jadi usahakan tensi itu 120/80 ya. Tapi ada orang genetik yang dia 140/80 nggak apa-apa, malah dia kalau 130/80 dia nggak enak ya. Makanya tadi ada faktor primer, ada faktor sekunder ya. Jadi kita harus satu pasien itu harus kita tanya detail. Makanya kalau saya tuh senang konsultasi itu lebih detail ya. Makanya waktu konsultasi itu apalagi pasien baru saya sisakan lama ya. Kita ngobrol, kita gali ya. Kadang satu pasien itu setengah jam, ada yang 15 menit mas gitu kan. Kenapa? Biar kita tahu informasi apa yang didapat. Kadang-kadang dia karena genetik, ya dia sudah fine segitu. Ya kalau diturunkan dia malah kelengan gitu ya. Dan untuk hipertensi ini sebenarnya faktor keturunan juga Pak Alfian ya? Bisa ya, genetik itu pasti bisa. Ya. Faktor primer itu pasti bisa ya. Tapi ya kebanyakan faktor sekunder ya, karena pola hidup ya. Oke, baik. Kita sapa-sapa dulu Pak Alfian untuk pemirsa Rasil TV. Pak Alfian yang sudah mendengarkan ya, ada Bapak Jeffrey. Pak Alfian ini senantiasa selalu mendengarkan radio Silaturahim melalui YouTube. Beliau ada di Singapura. Iya. Terus ada siapa nih? Habasya Usman, alhamdulillah menyimak dari radio dan juga YouTube. Dan juga ada Anggit Ardiani, alhamdulillah menyimak, semoga bermanfaat Pak Alfian. Terima kasih untuk pemirsa Rasil TV yang menyimak melalui YouTube Rasil TV. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Zaman dulu kita kalau mau belajar itu apalagi agama harus kita pesantren dulu, ya kan? Kalau kita mau belajar ilmu, kita harus sekolah dulu. Nah, kalau sekarang Allah permudah, ya ada Rasil ini ya, dari radio pun kita bisa dengar ya. Kalau saya bikin seminar, ini kan kayak seminar Mas, coba ya. Kalau saya bikin seminar itu berbayar loh, ya. Nah, ini dengan adanya Rasil, Allah kasih mudah ya. Karena apa? Saya ingin ini ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat itu bagian kita di akhirat nanti kan, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal ibadah ya. Nah makanya alhamdulillah dengan Rasil kita bisa belajar agama, tahsin, tajwid ya, tentang sejarah Rasulullah, sejarah Nabi ya, tentang kesehatan ya. Sayang banget maksudnya ya, nggak kemana-mana, tinggal denger doang kan, sambil tiduran juga bisa denger kan. Masya Allah. Apalagi ada YouTube-nya bisa diulang-ulang. Itu.
Masya Allah luar Itu biasa ya. sekali Pak Alfian ya. Tentunya di Ah, melalui Radio Sultan Rahim banyak sekali pencerahan yang tentunya banyak yang benar. dirasakan Pak, pasti ya Pak Alfian. Benar, Mm-mm, benar, ya mm-mm. pasti itu karena itu memang sudah jurnal, sudah penelitian dan saya sekolah gitu Iya kan. betul. Nah itu yang saya omongkan itu sesuai dengan saya praktisi juga. Jadi Mm, banyak orang juga yang dia sekolah doang teori tapi praktek enggak. Nah ini mm. kombinasi dua. Jadi pengalaman praktek 11 tahun ya sekolah ya jadi dapat memang sudah jelas maksudnya ya arahnya tuh jelas kan maksudnya tuh gitu. Oke. Baik Pak Alfian, ada pertanyaan kembali Pak Alfian ini dari masih satu kampung nih Pak Alfian nih di Bekasi Pak Masya Alfian. Ada Allah, Ibu Dharma. apa Ya, kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya Ibu Dharma di Bekasi. Kalau usia saya 57 tahun. Terus tensi saya 140/90. Itu Masih aman. benarkah sudah harus rutin minum obat tensi? Kalau herbal apa saja Pak Alfian? Ya, kalau memang dia menghindari supaya jantungnya tidak bengkak boleh karena takutnya ada lonjakan. Tapi kalau dalam kriteria itu masih aman karena sudah di atas 50 tahun ya. Tapi kalau sudah lebih meningkat, nah itu nggak boleh. Ya, Hmm, mending kita menjaga daripada nanti mengobati. Ya, kalau misalnya ibu nggak mau makan obat medis, boleh herbal, sama kok mekanismenya, turun hmm, juga. Ya, ibu rebusin daun salam, turun. Ya, ibu rebusin seledri, turun. Ibu makan timun, turun. Ya, apalagi ibu minum kunyit, turun. Ya, hmm, hmm. turun, insya Allah turun karena sudah ada penelitiannya dan sudah uji klinis ya. Ya, Nah, itu pasti akan turun ya. Sama mekanismenya. Dia diuretik, dia vasodilatasi ya, dia sedatif ya, turun ya. Obat medis untuk menangani dengan isolat murni. Jadi maksudnya monokompon. Herbal boleh, gak ada masalah. Arahnya juga ke sana, ya. Nah, tinggal pilih kita mau herbal atau medis. Nggak masalah. Kakak hmm, saya dokter semua kok, gitu ya. ya, hmm, Jadi saya tidak ada masalah dengan medis, kombinasi juga nggak ada masalah. Yang penting kita lihat interaksi obat dan herbalnya, ya. Atau herbal sama herbal. Jadi ada interaksi kita harus belajar, Mas. Nah, itu lebih dalam lagi. Ada interaksi obat sama obat medis dengan herbal, ya. Seperti kita menggunakan warfarin dengan bawang putih, jangan terlalu banyak, ya. Interaksi herbal sama herbal, ya. Misalnya kita mau BAB lancar, kita makan jati Belanda, kita minum daun nggak jadilah BAB-nya lancar ya. Nah itu hmm, harus ada tahu ya, hmm, hmm. itu ya Oke. kombinasi interaksi itu. Nah, Pak Alfian, kita kan di sekarang ini sudah banyak, sudah kelihatan Pak Alfian ya, untuk musim hujan Pak Alfian ya. Sudah berapa kali Rasil juga diguyur hujan ya Pak Alfian. Mungkin ada tipsnya nih Pak Alfian. Kalau orang bilang nih kadang panas, kadang hujan gitu kan. Ini gimana Pak Alfian untuk merawat kesehatan bagi anak dan juga bagi orang tuanya Pak Alfian? Ya sebenarnya tingkatkan daya imunitas tubuh kita, Hmm, ya tingkatkan daya tahan tubuh kita. Ya dengan apa? Dengan tanaman boleh, dengan herbal, gak ada masalah ya. hmm, Nah malah kalau kita terlalu banyak chemical itu nggak boleh juga ya kimia. Misalnya iya. kita roster yang tinggi-tinggi karena kebutuhan vitamin C kita cuma 90 mg per hari ya Hmm, kita hantam dengan 1000 kita hantam lagi vitamin D dengan dosis tinggi. hmm. Nah ujung-ujung pas kita sakit kita perlu dosis yang tinggi lagi ya. Oh, Nah makanya karena kan nggak mempan karena dia iya sudah betul. tiap hari Hmm, hmm, jadi hmm. vitamin-vitamin itu sebenarnya buat kita mau sakit ya kita hantam. Saya juga kalau makan vitamin kalau mau sakit aja kadang saya hantam herbal dulu. Kalau herbal sudah oke, sudah nggak perlu saya. Ya anak-anak pun sampai kemarin kan dia masuk pesantren tuh anak saya. Iya. Jadi mungkin karena baru masuk pesantren yang cewek ya, Hmm, biasalah gitu kan sakit gitu hmm, kan. hmm, hmm. Sakit kangen rumah lah gitu kan, demam ya. Jadi dia ke UKS-nya itu kan ada dokter Hmm, dikasih hmm, obat lah kan hmm, karena biasa saya kasih herbal ya alasan dialah gitu ya sebenarnya ya. hmm, hmm. Mau pakai herbal aja gitu, mau dirawat di Iya. rumah gitu.
Intinya mau pulang aja pokoknya. mau pulang ya. Tapi memang saya udah biasakan herbal Mas di rumah tuh. Jadi anak saya yang 2 tahun setengah pun saya herbal ya. Kalau dia memang infeksi banget baru saya hantar antibiotik ya. Tapi itu pun jarang. Akhirnya daya tahan tubuh dia kuat. Ya kayak saya praktek ini ya. Alhamdulillah Allah kasih jaga ya. COVID udah hampir berapa tahun Mas? 3 tahun ya? 2 tahun lebih lebih, ya. 2 tahun lebih. Nah, aktivitas saya coba bayangkan dari pagi sampai sore. Ini aja pagi ini kan pasien tadi siaran. Nanti pasien lagi loh Mas. Tiap hari itu ngajar. Ya sudah ngajar saya kuliah juga. Ya. Belum kegiatan-kegiatan yang lain. Nah kalau daya tahan tubuh saya turun, bisa saja saya kena infeksi COVID ya kan. Karena pasien datang itu kalau misalnya seminggu aja 40 orang misalnya ya. Dikalikan sebulan itu 200 orang. Nah, kalau misalnya dia 10 bulan udah 2.000 orang ketemu kan, misalnya contoh ya. Nah, itu berkali-kali ketemu orang, kita nggak tahu kan, ada yang positif atau enggak, atau OTG ya kan. Nah, kalau daya tahan tubuh kita turun, kita akan terkena. Tapi kalau daya tahan tubuh kita bagus ya, kita punya imun bawaan ya. Imun tubuh kita, dari kulit kita, dari kelenjar keringat kita, air ludah kita, bulu hidung kita, itu pertahanan tubuh kita pertama. Ya, kalau dia nempel karena tubuh kita tadi kuat, ya nggak jadi nempel doang dia, ujung-ujungnya lepas. Ya, nah setelah itu masuk lagi ke dalam tubuh kita ada pertahanan tubuh spesifik, ya, lini 2, lini 3 masuk ke 3. Nah, pertama dia keluar dulu, leukosit, monosit, segala macam. Nggak berhasil, dia manggil lagi sel T, sel B, ya kan, untuk pertahanan tubuh kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan imun di masa hujan ini, masa seneng-senengnya virus ya, karena dingin ya. Betul. Virus itu senang Mas, di dingin ya. Itu bakteri juga, ya, bakteri itu senang. Makanya kalau orang TB itu kan disuruh sering berjemur ya, kalau dia sore-sore tipoid ya, tipes ya, sore-sore mulai demam ya. Nah makanya pertama pertahanan tubuh kita tingkatkan ya, karena nanti akan sering flu biasanya kalau musim dingin ini. Nah apa yang untuk daya tahan tubuh kita untuk menghindari flu? Cari yang hangat-hangat ya, misalnya kita dengan minum jahe, kunyit ya, kelor, peppermint, ya, adas, ya. Terus kita tambahin sambiloto sedikit, ya, tambahin daun bidara, ya. Jadi antivirus ada. Jadi intinya untuk imunomodulator. Ya, pernah saya bahas tentang COVID itu bagaimana herbal bisa menginhibisi virus tersebut, ya. Dia ada dari perlengketan perlengketan inhibitor ya, AC dan AC, terus dia masuk ke dalam tubuh, ada 3L segala macam, dia tidak terjadi replikasi ya. Nah, itu penghambatan sudah banyak ya, dan itu penelitiannya sudah ada ya. Malah kemarin kalau nggak salah sudah uji klinis ya sambil itu ya, sebagai antivirus di kalau nggak salah Wisma Atlet ya kalau nggak salah. Oke, baik Pak Alfian, kita sudah di akhir acara kita Pak Alfian, dan mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan ataupun tadi kita bahas Pak Alfian. Tadi yang cuman ada satu aja Pak Alfian, sekalian untuk sebagai penutup Pak Alfian ini nanya kalau kaki bengkak Pak Alfian apakah tanda jantung bengkak juga Pak Alfian? Sekaligus penutup Pak Alfian, silakan. Ini keluar muncul Mas? Belum Pak Alfian. Sekarang belum juga Pak Alfian. Sudah saya baca. Oke, baik, udah dong. Udah ya. Tadi apa tadi, jantung bengkak apa tadi? Kalau kaki bengkak apakah jantung juga bengkak Pak Alfian? Oh, kebalik. Jantung bengkak baru kaki bengkak. Ya, jangan dibalik ya. Jadi kalau kita normal, kaki kita nggak bakal bengkak karena pompanya akan balik lagi. Ya. Tapi kalau sudah terjadi jantungnya bengkak, kardiomegali, akibat tensinya tinggi, akibat sumbatan pembuluh darah, bengkak, biasanya pompanya udah nggak kuat, akhirnya kakinya bengkak. Ya,
Kaki bengkak juga bisa karena perifernya atau pembuluh darah venanya tidak balik, bisa juga. Ya, ada juga yang kasus begitu. Ya, di popliteanya atau di inguelisnya ada tersumbat, bisa juga bengkak. Ya, tapi jangan dibalik ya, bengkak jantung dulu baru kakinya bengkak. Ya, ya, ya. Dari ginjal juga bisa. Ya, ginjal bisa menyebabkan kaki bengkak karena terlalu banyak cairan. Akhirnya efusi pleura, ya, paru-parunya terendam. Ya, makanya orang ginjal, orang jantung minumnya ditakarin. Kenapa? Dia tidak bisa membuang air kecil dengan normal. Ya, itu. Oke, ya, jawab ya. Baik. Nah, tadi kita bikin kesimpulan untuk rumus saja deh, ya, karena tadi ada yang nanya sekalian. Jadi tolong disiapkan pena dan kertas. Ya, kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi ada 2 herbal yang ada bahan kering dan bahan basah. Ya, bahan basah dulu. Ada umbi bawang putih 5 siung. Oke, umbi bawang putih 5 siung. Herbal seledri 5 sampai 7 batang. Herbal seledri 5 sampai 7 batang. Rimpang kunyit 3 jari. Rimpang kunyit 3 jari. Biji pala 3 buah. Biji pala 3 buah. Daun pegagan 1/4 genggam. Daun pegagan 1/4 genggam. Temulawak 3 jari. Ya, temulawak 3 jari. Airnya 1,5 liter. Direbus dengan api kecil, sisakan 700 ml. Minum 3 kali 200 ml. Tetapi kalau mau bawa kendaraan, ya, aktivitas, seledrinya kurangin sama palanya kurangin. Atau memang kalau penting banget, nggak usah dipakai dulu. Ya, jadi saya lupa diingetin Mas Anis. Untuk Mas Anis sering teman saya nih, jadi dia lama-lama hafal juga ya. Karena sering konsumsi seledri, Pak Alfian. Nah, ngantuk pasti ya. Kalau orang insomnia, bagus, pasti ngantuk dia. Ya, itu. Nah, ada bahan kering. Ya, bahan kering kita gunakan herba seledri 15 gram. Ya, herba seledri 15 gram. Herba pegagan 9 gram. Daun kumis kucing 9 gram. Rimpang temulawak 9 gram. Limpang kunyit 9 gram. Herbal meniran 9 gram. Herbal pegagan, daun kumis kucing, rimpang temulawak, rimpang kunyit, herbal meniran 9 gram, seledrinya 15 gram. Kita kemas boleh satu-satu supaya kita bisa minumnya, kita packing lah ya, mau minum bikin. Airnya mendidih dulu, api kecil, masukin 15 menit, saring, minum. Ya, setelah hangat-hangat kuku. Jangan langsung mendidih diminum ya, melepuh langsung. Oke, itu saja kali Mas. Baik. Terima kasih Pak Alfian untuk closing statement-nya dan semoga apa yang disampaikan tadi juga bermanfaat bagi kita semuanya Pak Alfian. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan dan mudah-mudahan ikhwan awat juga sama Allah Subhanahu wa taala dijaga untuk kesehatannya ya. Amin. Allahumma amin. Baik ikhwan awat, kami sebutkan kembali untuk alamat Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Untuk nomor Pak Alfian bisa langsung dicatat di 0813 8326 2040. Terima kasih sekali lagi Pak Alfian, sehat selalu Pak Alfian. Amin ya Allah. Saya Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas, ada Ondi dan juga Fajar di operator radio dan juga switcher Rasil TV. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.